Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rosida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Dan untuk topik pembahasan kali ini adalah meliputi definisi, sasaran, kegunaan, transisi, maupun pendekatan epidemiologi tidak menular. Untuk anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Modric Suzada, yang kedua ada Anggraini Eka Pratura, dan saya sendiri Rani Rosida Izati. Dan langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi. Untuk definisi penyakit atau disease dapat diartikan sebagai gangguan fungsi suatu organisme yang diakibatkan oleh infeksi ataupun pengaruh negatif dari lingkungan. Dan penyakit tidak menular sendiri itu adalah merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan atau dari individu ke individu lainnya. Dengan kata lain, penyakit tersebut tidak membahayakan bagi orang lain. Selanjutnya ada istilah epidemiologi. Istilah epidemiologi ini dulunya lebih mengarah kepada penyakit menular. Namun pada saat tersebut diasosiasikan ke arah permasalahan kesehatan yang mencakup lebih luas. Epidemiologi sebelumnya berfokus dalam pengajian penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan kemudian berkembang hingga saat ini menjadi beberapa penyakit infeksi non-wabah juga dikaji dalam penyakit non-infeksi seperti jantung, karsinoma, hipertensi, dan lain sebagainya. Untuk penyakit tidak menular adalah penyakit yang merupakan tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Dan penyakit tidak menular ini merupakan beban kesehatan yang utama di beberapa bagian negara berkembang dan negara industri. Penyakit dengan tingkat kesakitan dan kematian yang sangat tinggi, beberapa di antaranya adalah penyakit jantung atau kardiovaskuler, ada diabetes mellitus, kanker, penyakit pernafasan, obstruksi kronik, dan penyakit karena kecelakaan. Berikut ada istilah penyakit tidak menular. Yang pertama adalah penyakit kronik atau kronis. Penyakit kronik juga merujuk pada PTM, yaitu mengingat kasus penyakit tidak menular yang umumnya bersifat kronis atau menahun dan terjadi dengan sangat lama. Akan tetapi beberapa kasus juga bersifat mendadak atau akut, misalnya pada kasus keracunan. Yang kedua ada penyakit non-infeksi. Sebutan lain dari penyakit tersebut umumnya tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Meskipun demikian, mikroorganisme tersebut juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit tidak menular. Yang ketiga ada new communicable disease. Adalah hal ini dikarenakan anggapan bahwa penyakit tidak menular itu terjadi karena gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup yang saat ini biasanya dikatakan sebagai penyebab penularan berbagai penyakit, atau beberapa contoh diantaranya yaitu dengan pola makan, bisa juga dengan kehidupan seksual atau komunikasi global, misalnya dengan asupan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus penyakit jantung. Dan juga saat ini banyak beberapa makanan yang mengandung zat-zat adanya bahan penambah makanan. Ada pula kegunaan identifikasi faktor risiko. Dengan mengetahui faktor risiko dalam terjadi penyakit, maka dapat digunakan untuk yang pertama, untuk memprediksi, yaitu meramal kejadian penyakit. Misalnya seseorang yang perokok berat itu beresiko 10 kali lebih besar terserang kanker paru-paru daripada mereka yang tidak merokok. Yang kedua adalah penyebab.
kejelasan dan beratnya suatu faktor resiko dapat dijadikan patokan sebagai penyebab suatu penyakit. Akan tetapi, hal ini memerlukan suatu kondisi di mana syarat yang ada telah menghapuskan faktor-faktor pengganggu. Yang ketiga, ada diagnosa. Dapat membantu dalam menegakkan diagnosa suatu penyakit tersebut. Yang keempat, ada prevalensi. Jika suatu faktor resiko adalah penyebab suatu penyakit, tindakan pencegahan penyakit dapat segera dilaksanakan. Berikut ada juga kriteria faktor resiko, yaitu kriteria tersebut untuk memastikan bahwa status sebab layaknya disebut faktor resiko itu harus memerlukan kriteria tersebut, yaitu yang pertama, ada kekuatan hubungan, yaitu antara resiko relatif yang tinggi, dan kedua, ada temporal, yaitu kausa yang mendahului akibat. Yang ketiga, ada respon terhadap dosis. Semakin besar paparan, maka semakin tinggi kejadian penyakit tersebut. Yang keempat, ada reversibilitas, yaitu penurunan paparan akan diikuti penurunan kejadian penyakit. Yang kelima, konsistensi, yaitu kejadian yang sama akan terulang pada waktu, tempat, dan penelitian yang lain. Yang keenam, ada kelayakan biologis, yaitu sesuai dengan konsep biologi pada umumnya. Yang ketujuh, ada spesifitas, yaitu suatu penyebab yang menimbulkan suatu akibat. Yang terakhir, ada analogi, adalah kesamaan untuk penyebab dan akibat yang serupa. Berikut adalah faktor resiko yang telah ditemukan serta memiliki kaitan dengan penyakit tidak menular atau yang bersifat kronis, antara lain berasal dari tembakau, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, stres, pekerjaan, lingkungan masyarakat sekitar maupun gaya hidup atau lifestyle. Dan berikutnya adalah transisi epidemiologi. Konsep tersebut pertama kali dikemukakan pada tahun 1970-an oleh Omran, yaitu yang pertama, pengembangan sosioekonomi menyebabkan pergeseran angka mortalitas dan fertilitas, dan pergeseran tersebut mengurangi angka kedua kasus tersebut. Dan hal ini kemudian mempengaruhi beberapa aspek, yaitu yang menyebabkan jumlah populasi usia lanjut yang berkembang semakin pesat dan bertambahnya kasus penyakit dan menjadi pola penyakit yang didominasi oleh penyakit tidak menular. Yang kedua adalah klasifikasi konvensional dari 4 tahapan yang berkaitan dengan perkembangan sosioekonomi dan pola penyakit. Teori mengenai transisi demografi didasarkan pada negara Eropa pada abad 19 yang terdiri dari 4 tahapan. Yang tahap pertama yaitu angka kelahiran dan kematian yang tinggi, sekitar 40-50. Angka kelahiran menjadi tidak terkontrol pada tahap ini. Dan hal ini menyebabkan kasus kematian menjadi bervariasi tiap tahunnya serta merebaknya isu kelaparan dan bertambahnya penyakit menular yang menyebabkan kematian. Dan tahap ini dikenal sebagai masa penyakit pes. Dan tahap kedua adalah angka kematian berkurang karena telah ditemukan oleh pengobatan baru dan serta ada dana kesehatan yang telah disediakan. Akan tetapi angka kelahiran juga masih tetap tinggi dan tidak begitu berubah, dan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Tahap yang ketiga adalah
Angka kematian yang terus mengalami penurunan, namun tidak signifikan terhadap seperti tahap yang kedua, dan angka kelahiran juga menurun dikarenakan adanya urbanisasi pendidikan maupun kemajuan dari peralatan kontrasepsi. Dan tahap yang keempat ini adalah tahap yang disebut sebagai masa penyakit degeneratif, dan penyakit buatan manusia ini menunjukkan penurunan angka kelahiran dan kematian hingga titik rendah. Akibatnya, kondisi pertumbuhan penduduk beralih seperti pada tahap pertama, yaitu mendekati nol. Dan untuk mekanisme terjadinya transisi epidemiologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penurunan fertilitas yang akan mempengaruhi struktur umur. Yang kedua, ada perubahan faktor resiko yang akan mempengaruhi insiden penyakit, yaitu perubahan yang berimbas kepada probabilitas menjadi sakit, mengingat pengaruh perubahan ini terhadap berbagai tipe resiko biologi seperti lingkungan, pekerjaan, maupun proses modernisasi. Dan yang ketiga, perbaikan organisasi dan teknologi pelayanan kesehatan yang berimbas pada growth fatality rate, yaitu perubahan dalam segi jumlah, distribusi, organisasi maupun kualitas pelayanan kesehatan juga akan terjadi. Yang keempat, intervensi pengobatan. Pengaruh dari aspek ini adalah berkurangnya kemungkinan kematian pada penderita. Untuk pendekatan epidemiologi penyakit menular, yaitu bertujuan untuk mengkaji distribusi dan faktor apa saja yang pengaruh pada terjadinya penyakit tidak menular di masyarakat. Dan oleh karena itu, pendekatan ini melaksanakan beberapa penelitian yang dinilai sangat perlu. Penelitian untuk penyakit tidak menular juga dikenal sebagai penelitian observasional dan eksperimental, sama halnya seperti dengan penelitian epidemiologi pada umumnya. Namun perbedaannya terletak pada jangka waktu berlangsungnya yang lama, sehingga penelitian penyakit tidak menular ini umumnya merupakan penyakit observasional. Dan beberapa penelitian terhadap penyakit tidak menular merupakan penelitian observasional, dan antara lain adalah penelitian cross-seksional, yaitu studi tentang epidemiologi yang menganalisis prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan secara observasional. Yang kedua, ada penelitian kasus kontrol, yaitu studi kasus yang merupakan kajian observasional yang menilai hubungan paparan penyakit melalui penentuan sekelompok orang-orang yang berpenyakit yang disebut kasus dan orang-orang yang tidak berpenyakit atau kontrol. Yang ketiga, ada penelitian kohort. Dan dalam studi kohort ini, penelitian epidemiologik yang bersifat observasional dengan membandingkan antara kelompok yang terpapar dengan yang tidak terpapar yang dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.